How many peoples now? 69人。69あと1人じゃん。17。 17. 70ya nih. 70. Tapi kayaknya ada yang keluar masuk deh nih ya. Ada yang keluar masuk. Hai, 71. 71 で。konbanwa. Konbanwa. Mina genki desu ka? Genki desu. Oh,いいね。はい、みんな、今日は JLPT のことをちょっと話しましょう。なんか、今晩の、はい、今晩の先生はノフィ先生です。ノフィ先生は N1 レベルなんか4、1級持ってます。じゃあちゃんとたくさんこと考えて、なんか時間があればどんどん話してくださいよね。はい、お時間に。はい、どうぞ先生。はい、kedengeran kah? Ada yang Hai. Hai. Oke. Oh ya, maaf, saya kasih tahu 3 peraturan dulu. Kalau Anda tidak berbicara, silakan di-mute dulu. Biarkan nanti wajah senseinya akan lebih terlihat. Yang kedua, kalau berisik, itu mute juga, karena supaya tidak mengganggu ya suasananya. Ya, dan berikutnya, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Saya akan memantau. Oke? Oke, siap. Hai. Saya mute dulu semuanya, nanti baru senseinya akan saya nggak mute ya sebentar. Oke, sensei, dozo. Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasan konbanwa. Konbanwa. Ya, siap. Konbanwa. Oh, siapa itu? Oke. Pertama, mazu Vicky sensei ni, 本当にこのような素敵なイベントに招待していただいて本当に嬉しいですね。で、なんか皆さんの期待が高いかなと思ってちょっとドキドキしながら、これからお話を進めていきましょうね。Ayo, siapa yang ngerti tadi? Saya perlu penerjemah nih. Oke, terima kasih banget ya buat teman-teman terutama Papa Sensei yang udah luar biasa nih, influencer luar biasa nih. Beliau ngajak pada kebaikan ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita obrolin nih ada manfaatnya buat teman-teman ya. Saya pribadi namanya Novi, panjangnya Elnovianti Nina. Kalau kalian cari saya di Facebook namanya itu. Saya lebih intens berkomunikasi di Facebook karena saya suka nulis. Jadi kalau Twitter pendek, saya nggak mau nulis di Twitter. Jadi Facebook the most comfortable place for me ya kalau untuk media sosial. Oke, saya juga ucapin nih selamat bergabung teman-teman yang udah saya kenal. Mohon maaf kalau ini saya posisinya malah jadi sensei ya, padahal saya yakin banyak sekali di antara teman-teman yang lebih dari saya. Mungkin saya hanya kenal beberapa, tapi mudah-mudahan bisa menerima obrolan saya, penjelasan saya. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi harapan teman-teman, saya minta maaf dulu ya. Saya minta maaf dulu nih. Soalnya judulnya memang lumayan berat ya untuk dari sisi bisa lulus gitu. Tapi saya pribadi sudah melewati ini semua, jadi saya yakinkan teman-teman bisa lulus itu dulu ya. Karena kita itu akan jadi sesuatu yang kita bayangkan. Jadi kalau belum apa-apa udah putus asa, belum apa-apa udah patah hati gitu ya, seolah-olah dunia ini berakhir gitu. Nah itu tuh jangan ya, itu membuat kita nanti jadi demotivasi atau turun nih semangat kita gitu. Karena kita nggak tahu loh ke depan itu besok itu tiba-tiba pandemi hilang gimana gitu kan. Nah saya sudah menjalani profesi sebagai praktisi bahasa Jepang itu 24 tahun. Waduh, umur saya berapa? Jangan dihitung ya teman-teman ya. Ya, mungkin teman-teman belum lahir, jangan-jangan kalau saya udah kuliah ya. Jadi di sini mungkin ada yang seumuran saya,
ada yang di bawah saya, mungkin jangan-jangan ada yang harusnya sudah menjadi anak saya secara usia gitu. Well, karena saya lebih senang kalau interaktif ya. Kalau misalnya bosen gitu, teman-teman nanya aja, mungkin ada aturan tertentu kah Sensei? Misalnya kita pakai chat box gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada Sensei yang bisa melihat. Nanti saya akan bantu, kalau ada yang mau tanya silakan angkat tangan atau raise hand namanya, ada tombolnya raise hand. Raise hand. Nanti saya saya tukang kunci di sini. Biasanya harus Sensei gantian saya. Oke. Nah, oke Desne. Pengennya ngomong banyak tapi saya orangnya suka tadi mau ngomong apa ya lupa, jadi saya coba masuk ke screenshot aja. Screenshot saya share aja, tapi sebenarnya ini bukan bermaksud lebih ya, bukan gitu ya. Ini juga sebenarnya saya nggak buat khusus, ini kadang-kadang saya diminta jadi pembicara di sana di sini, jadi saya campur-campur aja ya. Iya. Ya, kan kalau istilahnya tuh kalau misalnya secara technically mungkin Papa Sensei lewat Telegram yang luar biasa udah banyak banget ngejelasin ya tentang JLPT itu apa sih gitu ya. Sementara saya tuh diem-diem silent reader tuh bacain Telegram. Sempat saya bilang sama Papa Sensei, aduh di sana udah semua dikasih tahu, saya mesti ngomong apa dong gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sedikit banyak, mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya teman-teman ya. Kan pertanyaannya tuh kenapa harus lulus JLPT sih gitu. Ini juga sebenarnya sangat gampang ya teman-teman jawab, karena teman-teman sendiri ngapain ada di sini. Pasti kan pengen lulus dong ya, benar nggak sih gitu. Ya benar ya, pengen lulus nih. Kalau boleh saya tahu nih di sini beragam pastinya. Selain saya, apakah ada yang sudah punya N1? Selain saya. Ayo jangan malu-malu. Belum Sensei. Hai, hajimemashite. Oke, belum punya. N2. Kalau yang N2 banyak kali ya? N2 banyak kali ya? N2 Sensei. N2. Era. Dia tahun ini N2 atau gimana? Tahun ini Juli N1. Oke. Wah, Reisang baru. Masya Allah. Reisang soro-soro Nihoneiku September ya Reisang ya? Siapa Sensei namanya? September Reisang ya? Reikun ini bakalan ke Jepang bulan September kalau nggak salah katanya. Iya, Oktober. Oh, Juichi Gatsuyo Tahun ini? ini. Tahun ini? Oke, dalam rangka kalau boleh tahu. Daigaku. Oh, Daigaku. Oh, kimatan desu ka? Dochira de? Osaka Daigaku desu. Osaka Daigaku. Ima wa koukosei desu ka? Ima wa koukosei desu ka? Mosh. Halo, Raikun. Oh, oke. Mungkin signal kali Sensei. Tembus 90 kita. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan for everybody. Sensei, mau nanya Khairul Chandra, dozo. Bagaimana cara biar tidak lupa kanjinya, Sensei? Biar kita lupa. Gimana Dokin sih? pala. Aduh, Masya Allah. Itu pertanyaannya sederhana. Pertanyaan itu dulu ada dalam diri saya loh. Siapa Chandra Sang ya? Setelah saya tinggal di Jepang dulu 10 tahun, saya sampai ngerasa pada titik yang merasa bosan dan ingin gak mau hidup saya tuh dengan bahasa Jepang tuh ada loh, Chandra-kun. Gimana supaya saya tidak berada di antara orang-orang Jepang? Tetapi ternyata susah sampai sekarang, terus aja nggak bisa lepas dari bahasa Jepang. Ya, dulu saya sampai cita-cita saya nggak mau nikah sama orang Jepang tuh salah satunya. Ya, oke. Kenapa sih kita harus lulus? Mungkin teman-teman tahu lah yang kayak gini mah nggak usah saya ajarin, tapi nggak apa-apa ya, kita review dulu ya, supaya ini jadi nganggap apa ya, kita tuh membersihkan kembali niat kita tuh ngapain sih gitu. Kita harus lulus JLPT. Kenapa nggak JFT aja gitu ya? Kenapa nggak udah aja ujian di sekolah misalnya atau di kampus gitu? Karena memang ternyata ini ada salah satu syarat yang sangat penting menurut saya dari beberapa saya perhatikan, baik itu dalam bentuk pekerjaan, bukan hanya di Jepang loh. Jadi jangan jauh ke Jepang aja. Saya ini hanya saya kumpulkan contoh yang sangat sedikit dari yang biasa saya lihat.
bahwa ada yang namanya kebutuhan dalam negeri ya. Misalnya ini saya ambil dari grupnya Rumah Baru Kijang. Teman-teman, Papa Sensei juga salah satu member, tapi ini grup WA ya, karena emang keterbatas jadi pindah ke Facebook. Nah, di sini ada Kang Heru ya, yang salah satu adminnya Kijang. So, di sini saya lihat setiap hari saya ngelihat yang namanya locker kayak begini tuh di grup-grup Info Japan termasuk, Info Japan termasuk, di beberapa grup-grup bahasa Jepang juga termasuk nih teman-teman. Selalu ada syarat. Walaupun ini bukan mutlak ya, bukan mutlak. Jadi bukan wajib harus kamu punya, bukan segala-galanya gitu JLPT, tapi ternyata tetap menjadi syarat utama gitu ya. Ini dalam negeri, ini baru 3 saya ambil contoh. Ini kalau saya kumpulin kayaknya udah berapa halaman untuk yang seperti ini gitu ya. Japanese speaking HR staff atau yang lain-lain ya, secretary juga. Kemudian ini aja yang sederhana untuk Gemba konstruksi nih. Bayangkan dia kasih alternatif. Kalau untuk yang N3, N2 itu bisa waktunya lebih panjang katanya gitu ya. Kemudian ini juga kalau ini saya ambil dari beberapa teman-teman tahu ya, mungkin ada yang ikut grup Info Job Japan mungkin ya. Di sini yang teman-teman tahu mungkin yang dulu kan kita zaman saya kenanya hanya Jishusei ya atau Kenshusei zaman dulu. Sekarang ada Tokutei-gino dan sebagainya. Syaratnya apa gitu? Tetap yang namanya Nihongo no Ryokusken plus skill ya kalau untuk yang visa engineer atau TG. Seperti ini aja, ちょっとこれ見にくいかもしれませんけれども、ここはですね、3級以上ですね、が欲しいっていうことで書かれています。Dan kemudian di sini juga bayangkan kalau teman-teman yang ingin kerja di Jepang lewat jalur TG, berarti apa sih harus disiapin ya? Pertama bahasa kamu gitu ya. Kemudian kalau kamu udah punya bahasa, ada skillnya tinggal berangkat gitu ya istilahnya. Kalau lulus tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah kemudian ternyata bukan di sini saja. Kalau misalnya nanti suatu saat teman-teman pengen studi ke Jepang, ini saya ambil yang Mombusho aja. Kebetulan anak saya masih belum sampai kuliah sih, tetapi kita udah ngobrolin nih ya tentang persyaratan ambil Mombusho itu apa gitu. Oh kalau untuk IPS ternyata ada kebutuhan nih N3. Bayangkan, ternyata sampai ini aja, sampai yang namanya persyaratan untuk studi aja, ada yang namanya JLPT. Bagaimana dengan saya dulu kuliah? Saya dulu kuliah di Jepang. Nah, itu waktu saya kuliah di Jepang itu, saya dapat beasiswa, saya non beasiswa ya, awalnya berangkat ke Jepang. Jadi sekolah sambil arubaito, gitu ya. Jadi setengah PKI kalau saya nyebut diri saya. Karena ya kuliah ongkoh, ya kerja juga gitu ya. Jadi pagi belajar, sore sampai malam ya mencari rezeki gitu ya. Nah itu juga waktu saya pindah dari Nihongo Gakko ke universitas, itu saya bisa lulus langsung tingkat 3 teman-teman. Itu bidang ilmu saya bukan bahasa Jepang ya, tapi manajemen lingkungan itu dikarenakan kemampuan bahasa. Saya sampai penasaran kenapa sih saya lulus langsung tingkat 3. Kan kalau dulu kan kalau kuliah tuh tingkat 1 saya nggak langsung lompat tingkat 3 dengan ilmu yang baru manajemen lingkungan ya, kankyo shori disebutnya bahasa Jepang. Nah ini saya karena kemampuan bahasa katanya gitu. Terus terus saya kalau di Jepang sendiri kalau mau ngambil beasiswa sekalipun, misalnya saya mau mengajukan beasiswa, tentunya nilai-nilai dilihat ya, nilai-nilai SKS, nilai-nilai di kampus. Dan itu saya itu kuliahnya full bahasa Jepang. Tidak ada unsur bahasa Inggris. Jadi mulai dari Kikitori, saya Hapyo, kemudian saya Bunsho Kaku, Zenbu Nihongo gitu ya. Ujian pun tulisannya bahasa Jepang. Ketika saya S2 pun sekalipun saya semua pakai bahasa Jepang. Cuma ketika S3 saja yang saya iseng ngambil kelas bilingual bahasa Inggris ya. Ternyata enakan bahasa Jepang deh, terus terang. Karena apa? Saya bisa menyerap ilmu bahasa di negara itu full gitu ya. Dan juga sampai sekarang saya dipercaya itu karena bahasa sebenarnya ya. Kemudian kalau kita lihat nih JLPT bisa jadi apa sih? Ini dari perjalanan hidup saya saja ya teman-teman, ini bukan ada unsur mau sombong atau enggak. Tapi biar jadi motivasi buat teman-teman, bener nggak sih yang namanya bahasa itu bisa jadi mata pencaharian gitu kan ya. Kalau untuk yang mau bekerja di Jepang,
ya nggak ada masalah karena udah jelas. Tapi kalau untuk yang aduh kayaknya ibu saya tuh nggak bolehin saya pergi ke Jepang deh sensei. Itu saya menemukan banyak kasus-kasus di lapangan ketika saya pernah rekrutmen besar-besaran tahun 2017 untuk visa engineer. Saya kaget kemampuan bahasa Jepangnya bagus, etikanya bagus. Kedo oya goryoshi ga Nihon iku koto hantai shiteimashita. Jadi kan kasihan. しかし、日本行かなくても、インドネシアでも活躍できるぞ。日本語能力試験を持っていれば。ですね。で、例えば、kita belum masuk ke gimana lulus ya. Ini saya lihat aja ya, di mana saya selama ini milestone, saya anggap semacam pencapaian diri saya aja ya. Tahun 96 saya lulus D3 Sastra Jepang Unpad. Oh, saya udah pernah bahasa Jepang. Tapi percaya nggak, D3 aja belum tentu lulus N5 ya dulu tuh. Jadi memang dulu sasaran belajarnya belum seperti sekarang orang heboh. JLPT gitu. Kalau dulu ya belajar aja gitu ya. Kemudian tahun 97-2003 saya sekolah di Shizuoka. Mungkin ada yang pernah ke Shizuoka atau ada yang extension di Shizuoka mungkin ya. Salam kenal buat teman-teman semua. Kemudian S1, S2 saya di Universitas Kyoto, jadi saya pindah Seika, namanya Kyoto Seika, ini swasta, dan S3 saya di Kyoto University. Wih keren, university itu kan universitas nomor tersusah di Jepang masuk ya. Kalau S3 mah gampang ya, asal kita punya penelitian, rencana penelitian kita, terus kita bisa menemukan sensei yang tepat, atau disebutnya Shidokyokan, atau istilahnya pembimbing yang cocok dengan materi kita, kemudian dia mau menerima kita, you can do it gitu ya, S3 sekalipun di situ. Nah, tahun 2017 saya jadi direktur cabang Bikos Limited, ini sebuah perusahaan agensi ya, HRD atau kepegawaian atau SDM ya di sini. Penerjemahan juga. Jadi kekeh gitu ya kalau bahasa Jepangnya, orang direkturnya itu pengen punya cabang, jadi saya yang di hire ya. Nah di situ tahun 2017 saya belajar banyak, ternyata yang namanya bahasa Jepang Nihongo no Ryokushiten itu sugoi kakasenai koto, hitsuyo fukaseketsu, penting, nggak bisa enggak kalau untuk bekerja di bidang-bidang bahasa Jepang. Ya tentu saja ada hal-hal lain yang menunjangnya teman-teman skill, tapi tanpa ada skill plus pun asal kamu berbahasa Jepang, insya Allah ada jalan yang banyak gitu ya untuk kamu bekerja. Nah, di sini waktu itu saya merekrut untuk bahasa ya, kemampuan bahasa, interpreter, dan satu lagi IT ya, IT. Jadi mungkin untuk adik-adik yang mungkin sekarang masih SMA, boleh loh kalau mau kuliah IT ya, IT itu kayaknya bakal terus dicari ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Yang penting bahasa aja udah bisa fokus. Karena saya dulu rekrutmen hampir ke banyak universitas, bisa menilai mana student-student yang bagus gitu ya bahasa Jepangnya di kampus-kampus yang ada gitu ya. Jadi kalau memang sudah pengen di jalur ini, di jalur bahasa Jepang, tokotong yateiku. Jadi jangan ragu-ragu maju itu. Oke, Sensei, ini keren banget, udah 100 orang 2 kali dan masuk-masuk, karena adik-adik kalau tahu juga, ini ada pertanyaan dari tadi Yoga ya, Yoga sama siapa tadi? Ada yang nanya tadi? Yoga Sang tadi kalau nggak salah ya? Hai, dozo. Yoga, hai, dozo, Yoga Sang. Nanka, kita ikoto arimasu ka? Oh, ini ada 3 orang malah. Yoga, Inef, Irlisa. Ada yang mau nanya? Yoga, lagi ngantuk dia. Yoga Sang, Inef Sang, banyak banget yang nanya. Gile lu. Hai, dozo. JLPT は、JLPT と GFT テストは何が違いますか？ JFT ですか？そうよ。はい。ですね、すぐ答えてもいいよね、先生。次期先生、答えてもいいですか？ いいです。Hai. JLPT itu menurut saya lebih luas ya, istilahnya. Feel kamu nanti untuk bekerja atau untuk studi ya. Kalau JFT itu yang saya tahu memang dibuat khusus untuk Tokutegino. Jadi sasaran dia lebih cepat untuk memahami bahasa Jepang untuk percakapan. Kalau saya lihat isi percakapannya ya, isi materi bukunya gitu.
Saya bantu. Kalau JFT itu intinya cuma buat magang dan TG. Itu doang. Nggak bisa kepake yang lain. Kalau JLPT, kamu mau beasiswa, kamu mau kerja, itu penting banget. Karena makanya itu kita manggil orang Novi Sensei, karena pentingnya JLPT. Kamu harus lulus JLPT. Sekarang ada banyak cara, misalnya kamu ke Jepang, kamu cuma pakai JFT. Kalau kamu ke sono, ke Jepang, nanti di sono ambil JLPT. Itu juga bisa. Banyak yang kejadian kayak begitu. Tapi ada juga orang yang nyampe di Jepang, udah 4 tahun kerja TG, balik Indonesia tetap nggak bisa bahasa Jepang. Banyak kejadian. Saya punya teman banyak banget kayak gitu. Kalau mungkin kalau temannya orang Indonesia semua. Percakapan JFT itu sangat detail ya. Saya lihat buku Irodori itu saya juga pelajari sekarang karena saya pakai untuk kelas anak-anak bahasa Jepang, sangat bagus ya itu. Jadi apa ya istilahnya? Bagaimana kita bisa berbahasa Jepang in short time gitu. Jadi lebih pendek ya, biar lebih cepat gitu. Minimal untuk pertama kali berangkat ke Jepang mungkin ya. Itu yang saya lihat sih. Dan itu juga bisa tuh buat teman-teman secara umum untuk mempelajari minimal hiragananya, apanya itu juga bisa ya kalau menurut saya. Hai, Tsugi nasi semong. Satu orang satu pertanyaan aja ya teman-teman ya. Hai, Sensei izin bertanya. Tadi saya lihat syarat untuk jurusan IPS adalah N3. Syarat untuk urusan IPA N berapa? Saya ingin sekali beasiswa. Kalau IPA biasanya N lebih banyak. Kalau saya pakai N kawan-kawan. Zanen nangara, maaf, boleh bantu jawab nggak? Sebentar ya teman-teman, yang saya jawab dulu yang tadi ya. Untuk JLPT untuk Membu yang saya juga pelajari waktu itu, ternyata dia tidak, kalau untuk IPA tidak mensyaratkan, tetapi nilai minimal sesuai pada bidangnya. Misalnya kalau IPA itu bahasa Inggris, matematika, IPA itu harus nilai terakhir ya, semester terakhir, berarti kelas 3 semester 1 karena enggak, dari kelas 1 ya, itu harus 84 nilainya. Jadi matematika harus 84 gitu. Kalau IPA 84, kalau bahasa Inggris 84. Kalau untuk IPS, lakinya kalau yang tidak mencapai angka 84 untuk 3 mata pelajaran. Kalau IPS itu berarti bahasa Inggris, itu matematika sama ilmu misalnya akuntansi, misalnya manajemen. Kalau yang kalian pelajari di sekolah milih apa gitu. Sejarah juga bisa kalau nggak salah. Kalau misalnya nilainya kurang dari 84, itu berarti harus plus JLPT N3 kalian bisa melamar. Jadi lucky ya sebenarnya untuk IPS, cuma untuk IPA enggak ya. Oke, pertanyaan berikutnya keren banget dijelaskan. Ini nggak usah Sensei jawab, saya jawab. Sensei izin bertanya, saya pernah tahu orang kerja di Jepang tanpa menggunakan sertifikat JLPT atau JFT. Apakah itu terpanung LPK atau perusahaannya? Ada 2 jalur. Yang pertama jalur kenalan, jalur kedua profesional. Kalau kamu S1 dan dibutuhkan, kamu lamar pekerjaan, kamu keterima berdasarkan skill kamu bisa langsung pergi ke sana. Tapi sisanya biasanya, jadi kalau misalnya ada 10 kandidat, 3 diantaranya bisa bahasa Jepang, pasti mereka kan lebih dipilih. Itu sih jawabannya. Makanya JLPT pun walaupun mungkin tidak dibutuhkan di syaratnya, tapi kalau kamu punya, itu akan membuat kamu benefit sekali. Oke. Kalau saya izin menambahkan ya, Sensei, kebetulan ini kalau tidak salah memang ada jalur LPK atau perusahaan yang dia berani investasi buat generasi muda di Indonesia, biasanya di jalur IT yang saya tahu. Jadi langsung diambil dan disekolahkan langsung di Jepang. Jadi artinya mereka langsung ditempa 1 tahun itu di Jepang. Kalau pengalaman saya waktu di BIKOS itu, saya mendidik bahasanya dan manner. Jadi waktu rekrutmen itu yang dites itu hanya kemampuan IT. Tetapi direkturnya sempat mikir gini, saya pikir bahasa Inggris cukup ya. Ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena orang-orang IT ini nanti di Jepang itu harus marketing. Mereka kalau cuma bahasa Inggris yang bisa mampu, gimana mau komunikasi, sementara klien-kliennya murni orang Jepang. Makanya kalau begini, jadi ngelihatnya bahasa ini benefit untuk diri sendiri. Untuk kenaikan jabatan, kalau kamu misalnya orang yang mampu berbahasa Jepang dengan baik, ya mungkin attitude-nya plus, bagus, itu bakal cepet ya kalau menurut saya. Maaf ya, bukannya saya membanggakan diri, ketika ada pilihan penerjemahan untuk tingkat-tingkat yang levelnya berat, itu insya Allah selalu datang ke saya dengan gaji yang tinggi gitu ya. Sementara sebenarnya banyak di luar sana. Tapi kenapa bisa gitu? Karena JLPTN satunya yang dilihat gitu. Jadi mau nggak mau lama-kelamaan, saya rasa kalau mau kerja di bidang betul-betul kantor gitu ya, kalau di Jepang itu
JLPT というか日本語能力が必要です. Terlepas dari JLPT, tetapi kemampuan bahasa Jepang kamu itu akan jadi salah satu faktor kamu diterima, faktor kamu kenaikan karir banyak, cepat. Karena saya baru-baru tahun lalu tuh Sensei, saya buka webinar tentang simultaneous interpreter, itu banyak sekali yang ikut peserta itu dari perusahaan justru Sensei. Ya, jadi perusahaan. Kenapa? Karena mereka ditawari sama bos-bosnya, kamu ikut pelatihan apa aja deh, sampai harus N1 supaya gajinya besar gitu Sensei. Jadi, sugoi daiji desu ne. Oke, saya hold dulu pertanyaannya karena takutnya PPT malah nggak kelar ininya sebenarnya. Oke, it's okay. Hai, ya, ini mungkin dari bahasa saya bisa apa sih gitu. Nah, ya ini yang saya bisa gambar ya ke teman-teman. Memang kalau kita terus ada will, ada keinginan naikin kemampuan kita, biasanya peluang kita untuk maju atau meningkatkan kemampuan bahasa Jepang itu sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kalau kita, ini bukan bicara hanya untuk JLPT N1 ya, tetapi memang kalau peringkat kan JLPT itu N1 yang paling tinggi ya. Nah ini salah satu yang memang paling gampang dilihat ada sebagai penerjemah. Kalau penerjemah itu konsekutif mungkin banyak yang bisa. Simultaneous biasanya macam-macam, ada in-house simultaneous, ada yang di luar ya. Mungkin kalau cerita-ceritanya Kang Heru juga sering simultaneous ya gitu di perusahaannya. Tapi intinya begini, kalau misalnya ada pekerjaan simultaneous untuk umum, biasanya suka nyarinya yang JPTN 1 plus pengalaman. Kalau yang belum pengalaman biasanya udah mati kutu duluan, udah yang keringetan duluan. Tapi saya pikir kalau misalnya ada tantangan dan kamu merasa mampu, hati-hati. Jangan sampai kamu nggak mampu, kamu ambil, kamu bisa ngerusak kegiatan hari itu loh. Penerjemah itu kayak apa ya? Inochi ya kalau bahasa Jepangnya. Jadi kalau bahasa Jepangnya bener, itu acara sukses. Tapi kalau bahasa Jepangnya salah dikit, tuh orang tuh bakal ngeliat ke belakang loh. Peserta itu sampai narasumbernya, sampai pernah dengar cerita temen yang minta diganti tuh orang. Coba bayangkan. Saking bahasa itu penting ya kalau untuk bidang ini. Dulu ibu saya selalu mempertanyakan, kamu bahasa Jepang jadi apa sih? Itu tahun 96 tuh Sensei. Kebayang ternyata saya bisa bertahan 24 tahun dengan bahasa ini gitu. Nah ini jadi teman-teman jangan sebelah mata dengan bahasa juga ya. Ini juga ya, kalau event-event pemerintahan itu biasanya minta N1 ya. Ini dengan dubes. Tahu nggak nih siapa nih? Ayo, kenal nggak nih? Yang populer banget di Indonesia nih ya. Sejak dia populer sekarang diikuti ya sama dubes yang baru. Ini waktu saya rapat dengan Gubernur Jakarta ya, Anies Baswedan dan lain-lain. Kalau fotonya banyak, dengan gubernur itu udah biasa, dengan menteri juga udah biasa. Kalau untuk yang memang level-level susah itu biasanya ya saya tantangin diri saya. Ya kalau misalnya, ini perbedaan ya, saya lihat ya Sensei, ini kalau misalnya kita mengukur dari ini ya, rate per hari gitu. Saya pernah pegang tour ini sampai 3 hari, nggak sengaja ngobrol sama yang punya N3 atau yang mahasiswa yang belum lulus ya, itu perbedaannya sampai segini ya. Padahal apa ya namanya, kerjaannya sih nggak susah ya, tapi begini perbedaannya itu loh gitu. Terus ada lagi misalnya kita, nah ini karena saya memang ilmu saya 2, jadi bagusnya teman-teman juga punya plus ilmu ya. Biasanya teman-teman yang dulunya extension stay yang pinter berencana, biasanya mereka pulang ke Indonesia ngapain coba? Kuliah. Karena waktu saya rekrutmen dulu, yang namanya extension stay masih memang belum dapat ini ya, belum dapat tempat di hati gitu ya. Dibilangnya hatake chigai. Jadi kalau masuk ke Jepang dengan visa itu biasanya kalau extension stay suka diperhatikan dulu nih gitu. Nah, untuk working visa atau visa engineer itu kalau dia bukan lulusan kuliah memang agak, nggak tahu kalau sekarang berubah atau tidak, zaman saya itu susah. Tetapi ketika saya rekrutmen ada tuh banyak yang susah yang daftar yang memang mereka udah kuliah di Indonesia. Jadi udah pada di Jepang ya, di Indonesia, di Jepang saat itu ya. Jadi kalau dengan kemampuan ini pun saya bisa banyak ketemu pejabat-pejabat daerah lah. Penting nggak penting sih nggak masalah. Yang penting saya punya pengalaman gitu ya buat saya pribadi. Dan saya juga seorang ahli lingkungan, jadi 2 ilmu ini bisa kepake. Selain itu juga jadi pembicara, kemudian MC, moderator. Moderatornya bukan pakai bahasa Indonesia lagi nih, saya pakai bahasa Jepang ya. Moderator rapat, moderator business matching itu saya udah sering ya. Dan memang kadang-kadang ada unsur apa ya Sensei?
mumpung dia penerjemah nih dipakai sekalian jadi MC. Ada yang kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa buat saya pengalaman ya. Ini waktu megang bisnis matching luar biasa ya, orang-orang Indonesia dan Jepang. Dan ini wajah saya yang lain, saya juga seorang guru guru ngaji. Kenapa? Ini saya baru jalanin 7 tahun ya. Kenapa saya bicara soal ini? Ternyata potensi diri kamu tuh banyak banget gitu loh. Percaya yang namanya cita-cita itu nggak boleh berhenti gitu ya. Jangan cukup sampai di JLPTN 5, kejar sampai N1 ya gitu misalnya. Maksud saya seperti itu. Jadi kembangkan terus ya. Ini satu lagi wajah saya penulis. Ini buku saya yang jadi film tahun 2013 sih Sensei. Ada lama banget ya. Ada yang pernah nonton nggak sih ini? Nah ini cerita tentang apa Kenshusei, tentang Rigakse gitu. Jadi saya sebenarnya message-nya ke orang-orang di Indonesia waktu itu berangkat ke Jepang itu banyak jalan kok gitu ya. Ternyata Masya Allah sekarang makin banyak ya. Dan di sini juga saya tampilkan problem Kenshusei ya waktu itu. Nah, ini yang sekarang saya lakukan ya, teman-teman. Kiseki Gaokil. Jadi kenapa ya saya bikin nama yayasan Kiseki? Karena saya tuh pegang kata-kata apa ya? Kalau kita berusaha itu pasti kamu akan bisa kok gitu. Jadi saya buka kelas-kelas tembus JLPT itu kenapa? Karena saya inginnya banyak membantu juga sih ya. Karena zaman saya dulu tuh kuliah aja 3 tahun, tapi nggak ada tujuan gitu. Nah, makanya saya membuka kelas-kelas bahasa JLPT itu bukannya sok-sokan ya, tetapi ya maksudnya meninggalkan sesuatu lah Sensei di dunia ini, mumpung masih hidup ya. Nah ini saya selama ini memang masih N2 ya, saya pegang karena sibuk belum sempat N1. Jadi kalau belajar dengan saya itu betul-betul mengedrill soal. Jadi kalau sama saya itu yang aktifnya muridnya. Jadi saya akan minta semua murid saya membaca nih kayak begini nih. Jadi saya berikan tipe-tipe soal, kemudian saya bedah soalnya. Misalnya kalau ngeliat soal seperti ini, kamu akan nemui jawabannya di sini, gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Makanya kalau ikut kelas saya itu awal-awal biasanya keteteran. Kenapa? Karena ketahuan kemampuan membacanya masih sangat rendah, ya. Mungkin secara umum kita orang Indonesia. Tapi nanti kalau udah pertemuan kedua, ketiga, itu udah kayak jalan tol, gitu ya. Kenapa? Saya ajakin teman-teman saya, murid-murid saya belajar itu. Pertama, kalau yang namanya bahasa Jepang itu kan kita sehari-hari nggak berbahasa Jepang ya. TV yang kita lihat juga bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Jepang semua sekarang dubbing misalnya gitu ya. Ya kalau nggak bahasa Korea, tapi kan nggak ada hubungannya sama Korea gitu. Bahasa Inggrisnya semua udah di-dubbing gitu. Nah, saya lihat di Indonesia itu memang yang sulit itu adalah lingkungan ya. Lingkungan kita untuk bisa berbahasa Jepang. Makanya saya buat kelas itu supaya mereka setiap ketemu saya belajar bahasa Jepang gitu ya. Dalam artian apa? Ternyata dalam cuma berapa ini, 3 paragraf ini, waduh, lelah banget gitu ya teman-teman itu mengikuti hanya 3 paragraf. Saya pikir nih kalau kayak gini gimana mau lulus gitu ya. Makanya saya paksakan untuk setiap ketemu, ayo kita baca gitu ya. Baca, karena ekspresi kalimat tuh banyak banget yang ternyata teman-teman nggak tahu. Ya mungkin keuntungan buat diri saya, karena saya pernah di Jepang, saya pernah kerja di Pemkot juga di sana. Jadi bahasa yang saya pakai juga bahasa-bahasanya memang bahasa-bahasa yang... Susure desu ga, ojikan nanode. Sorry. Hai. Sekarang mungkin pertanyaannya lebih ke, kalau saya misalnya saya kayak hari ini saya mau N5, saya mau N4, saya baru belajar sekian. Itu gimana sih Sensei tips-tipsnya? Oke. Kalau untuk lulus bahasa JLPT ya, N5, N4 itu ya kalau menurut saya pertama, kalau saya ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, karada de oboeru. Karada de oboeru. Jadi kalau saya selalu berusaha mengajak teman-teman yang belajar sama saya, JLPT N2 terutama ya, N5 juga kalau saya tanya sensei-sensei di Kisein sama, jadi kalian harus gunakan panca indera kalau untuk belajar bahasa Jepang itu. Pertama, mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh guru-guru yang lain, panca inderanya digunakan ya. Jadi kalau misalnya memang niat, kayak tadi aja murid-murid saya udah daftar N2. Saya bilang, oke, mulai sekarang apa yang mesti dilakukan? Drill setiap hari yang namanya soal. Tapi bosen dong Sensei. Iya memang bosen, tapi kan kita membiasakan mata kita untuk melihat
kata-kata ya, bahasa Jepang gitu. Kemudian membiasakan telinga kita untuk dengar bahasa Jepang. Terus saya zaman saya masih Nihongo Gakko dulu di Shizuoka, saya itu pernah dipaksa satu kelas untuk mengikuti suara yang keluar dari radio kaset yang dimodali sama Kojo Sensei. Semua dapat. Tahu nggak berisiknya kayak apa itu satu ruangan. Jadi kalau kita dengar kayak penyiar berita, kita harus ngikutin. Aduh, rasanya tuh lelah batin deh, karena kan kita memang belum mampu banget ya. Padahal saya udah kuliah 3 tahun tuh di Unpad. Tapi ternyata itu adalah latihan untuk simultaneous. Luar biasa, tahun 97 saya mengenal cara itu, terpakai sampai sekarang gitu. Jadi kalau sensei, saya sih nyaraninnya kalau N5, N4 itu, kalau menurut guru-guru Kisein itu, simple ya gitu. Yang penting kalian itu menghafal banget bentuk misalnya bumpo, misalnya nai-nani shika, nai-nani nai gitu ya. Misalnya kalau shika, nai itu pasti kayak satu kesatuan. Nggak usah nyari yang lain gitu. Kalau saya punya beberapa murid privat itu 3 bulan saya rasa mereka udah mampu menerjemahkan 500 kata ya 3 bulan. Tapi cara saya bagaimana? Biasanya saya drill mereka setiap kali ketemu lihat kanji, setiap ketemu baca kalimat. Kemudian saya dalam kelas juga saya pakai bahasa Jepang gitu, nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Tapi memang kalau menurut guru bahasa Jepang yang saya kenal, nggak apa-apa sampaikan dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, kan itu lebih memudahkan. Terus kalau zaman sekarang saya lihat teman-teman itu udah lebih nyaman ya dengan lingkungan. Kalian bisa misalnya tingkatkan kemampuan itu dengan mendengar musik. Mungkin sebagian orang menertawakan, musik gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang dulu kerja di Jepang atau yang sekolah di Jepang, yang namanya karaoke box itu wajib ya nyanyi di karaoke box itu. Kenapa? Karena lelah kan setiap hari. Ternyata kalau kita lihat lirik dalam bahasa Jepang, itu mantap ya ternyata, karena mengingatkan mata kita merekam, lidah kita, telinga kita mendengar, lidah kita menyanyikan. Itu ternyata terinput oleh tubuh kita. Kalau saya sih begitu, Sensei. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lulus di LPTN 5, nih start nih ya, tinggal 3 bulan berarti ya, April, Mei, Juni, Juli, biasakan setiap hari. Coba kikis dulu bagian-bagian yang nggak ada hubungannya dengan bahasa Jepang ya. Jadi nempelin bahasa Jepang itu dengan membiasakan tubuh kita gitu. Sekarang telegramnya Diki Sensei juga luar biasa tuh, ikutan kuisnya juga salah satu cara kita untuk bisa lulus di LPT menurut saya ya. Tapi satu lagi yang saya Arigato Sensei. Armadi-san ada pertanyaan? Armadi-san? Nai? Ini penuh banget, saking penuhnya ternyata ada satu grup yang bilang katanya nggak bisa masuk ini katanya. Oh gitu? Mana nih katanya? Coba saya cek dulu ya. Nggak apa-apa, 100 orang. Udah penuh. Okay. Tadi pertanyaan Sensei, ada N2, gimana lulus N2? Terus ada yang nanya kalau mau ikut kelas Sensei gimana katanya tadi. Oke, kalau saya ya tinggal hubungi saya aja sih ya. Gampang, bisa lewat Diki Sensei, lewat Papa Sensei juga bisa. Cuma memang kalau sama saya, kalau pertemuan hanya 4 kali, 8 kali pertemuan untuk materi, sisanya adalah latihan. Dan saya akan berikan contoh, atau saya akan klasifikasikan soal, jadi nanti ngelihat soalnya lebih gampang, kemudian tipe-tipe soal itu seperti apa, kemudian ngelihat jawaban itu ada di mana. Misalnya, di sini ada yang mau N1 kan, banyak ya. Coba N1 itu diperkuat di Doka ya teman-teman. Karena saya dulu lulus N1 itu 2 kali, gampang banget kalau menemukan buku Doka yang tepat. Saya tuh punyanya namanya Kanzeng Master. Kanzeng Master ini mungkin udah nggak keluar, Sensei. Tapi udah nggak keluar rasanya Kanzeng Master. Tapi itu saya kaget. Oh ternyata selama ini yang namanya Dokai itu nggak semengeri yang saya bayangkan. Contohnya misalnya ada soal sorewa, arewa, korewa. Ini biasanya jawabannya ada di belakang si kore, are, sore itu.
Jadi kalau pakai buku itu bisa belajar untuk tahu membagi melihat jawaban yang ada di dalam soal. Jadi saya kasih tahu bahwa yang namanya JLPTN 5 itu JLPT itu semua nggak ada yang susah kalau kita bisa membaca soal. Tapi masalahnya kita yomu cikaranya gimana sih? Yomu cikaranya ada nggak? Ini yang perlu dilatih kalau menurut saya. Jadi kalau kita punya kemampuan membaca soal, harusnya nggak ada masalah. Tapi selebihnya apa ya? Banyak juga orang yang nggak lulus itu karena faktor-faktor X ya. Misalnya kurang menurut saya ya, kalau membaca itu wajib ya teman-teman ya. Membaca dalam bahasa Jepang itu wajib. Nggak bisa enggak. Karena kalau semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak, misalnya nonton YouTube deh yang malas, yang tipe-tipe oral, yang tipe-tipe denger, ya udah dengerin istilahnya lawakan kayak apa kayak gitu ya di YouTube, itu akan sangat ngebantu. Kalau saya sih selalu bilang karada de oboeru, mimi me kuchi zenbu tsukatte hoshi gitu kalau belajar bahasa Jepang itu ya teman-teman. Nah mungkin saat ini prakteknya agak sulit ya sekarang. Mungkin kalau nanti ada kesempatan mangga ikut di kelas saya, atau mungkin kita bikin sesi karena ini kan banyak ya sensei ya, JLPT-nya 5 sampai 1 ya. Siapa tahu Sensei Kisain mau berbaik hati memberikan trial class. Nah, ayo kita bikin trial class, mau benar. Nah, kebetulan nanti insya Allah 2 pekan lagi kita bikin, tapi sebenarnya bukan ini Sensei bentuknya workshop ya Sensei ya, bentuknya workshop online. Jadi itu ada 5 kelas, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau kalian masuk silahkan pilih nanti ruang-ruangnya yang mana. Di situ mungkin lebih praktikalinya lebih di sana ya. Kalau di sini kita bahas secara umum saja gitu. Memang kesulitan kalau kita belajar di Indonesia itu lingkungan kita tidak mendukung. Tapi ini saya kasih tahu. Ada anak SMK kenalan saya, dia tinggal 1 langkah lagi loh N1. Kenapa bisa begitu? Saya pernah mewawancarai dia. Pertama dia bilang Mokyo CT. Mokyo CT ini tetapkan dulu nih target kamu mau apa. Oke. Mau kuliah kayak kan tadi ada ya yang membusu, ternyata perlu N3. Oke. Jadi saya tahu bahwa teman SMK saya itu kenapa dia pengennya N1, ternyata dia ingin dapat beasiswa. Kemudian dia kerjaannya apa coba Sensei? Ngedrill soal setiap hari selama 1 tahun sendiri otodidak, paling dia ikut kayak perkumpulan penggemar bahasa Jepang di daerah. Berarti apa ya? Saya lupa. Jombang apa ya, saya lupa. Dia anak SMK. Terus dia lihat misalnya YouTube. Nah, nih Diki Sensei kan punya YouTube nih. Nah, teman-teman ya, ini saya mau sekalian aja kita promosi ya. Diki Sensei kan, ya isinya udah benar-benar bagus gitu loh. Apalagi nih yang dicari gitu ya. Nah, sekarang ngikutin kan Diki Sensei suka ngasih kanji ya. Nah, ini bagus untuk yang N4, N5. Bahkan N4 dan N3 itu isinya nggak jauh beda, kata guru saya di Kistein. Nggak jauh beda. Jadi yang penting belajar, kalau yang saya tahu, belajar itu minimal kalau misalnya N1 nih ya, Sensei, yang ideal itu memang yang paling benar-benar belajar itu misalnya 4 jam tapi rutin. Ya, 4 jam setiap hari tapi rutin. Karena ada Kang Kaigoshi di Jepang yang saya suka nonton YouTube-nya, itu dia setiap hari 3 jam. Bayangkan orang Kaigo itu beratnya kayak apa, Sensei? Ngurusin manusia loh. Tapi dia selalu menyempatkan waktu 3 jam. Kan dia drill. Pertama dokai itu 1 jam. Kalau bosan dia ganti chokai. Kalau bosan dia ganti bumpo mojigoi. Itu tiap hari lulus loh. Bayangin 3 bulan N2 itu Kaigoshi dan nggak bohong gitu. Ya, anak SMK apalagi tempatnya di daerah-daerah gitu, tapi dia ada kemauan beli buku, dia drill, dia tanya, dia bisa lulus N2 loh. Anak SMK di Indonesia udah kalau kayak gitu saya pengen jadiin dia karyawan saya Sensei. Ya, nggak usah orang lain deh, saya juga dia mau ya gitu. Jadi kalau kata saya pertama teman-teman latihan nggak bisa enggak, karena saya merasa menyayangkan kalau misalnya teman-teman ini pengen ikut N2, N1 tapi nggak ada latihan. Dan bedakan antara kita sehari-hari dengan mendrill soal. Itu bedakan. Karena kan soal JLPT itu kayak random ya. Jadi ada yang tentang, apalagi kalau N2, N1 ada grafik, ya, ada grafik, ada baca tabel. Wah, jadi nggak bisa sembarangan gitu kita belajarnya. Memang yang paling bagus itu membaca soal-soal JLPT.
Kalau teman-teman kan sudah biasa ya sekarang buku Marugoto, Irodori kalau untuk JFT, kalau enggak apalagi tuh banyak banget yang semua sudah dikasih advice-nya di Telegramnya Diki Sensei. Cuma memang pertama Mokuhyo Sensei-nya kalian kuatin dulu deh. Yang ini nih ya, tujuan kamu tuh bentar lagi ujian mau ngapain nih gitu. Biasanya dengan begitu apa ya namanya, insya Allah akan ngebantu. Kan tadi udah lihat tuh beberapa keuntungan kalau kamu bisa JLPT ya. Terus yang kedua, karadade oboeru. Bener-bener ini penting ya. Kemudian yang terakhir kalau menurut saya renshu. Renshu itu nggak bisa enggak, teman-teman harus latihan itu. Karena ada buku-buku yang mengulas tentang bumpo apa saja yang sering muncul. Ada loh saya punya, bayangkan. Untuk N2 saya punya 10 jenis buku Sensei di rumah ini. Yang saya serap dan kemudian saya berikan ke murid-murid. Karena saya mengatin dari zaman saya tahun 96 sampai sekarang itu perubahannya cuma satu biasanya. Tapi oke, jadi dia belajarnya gini gitu. Saya bahkan ya kalau saya pribadi sih ingin ngeluarin semua hari ini, tapi nggak bisa ya Sensei, waktu kita terbatas gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tahu bumpo apa yang paling sering muncul tahun ke tahun itu saya punya. Kemudian melihat dokai sekali ngelihat, nggak usah baca, nggak usah ngerti, itu tahu jawabannya juga bisa. Untuk N1 ya, kalau untuk N2 saya seperti itu. Jadi saya ajarkan, kalau N2 itu kekuatannya di membaca ya. Jadi kalau untuk N1 kalau kata saya, coba kuatin di membaca deh. Membaca itu sangat menjadi kata kunci ya untuk lulus N1, N2 itu di membacanya. Karena dengan teman-teman menguasai bacaan dokai, itu otomatis teman-teman akan belajar moji, goi, bumpo. Kan? Pasti. Kalau untuk chokai memang biasanya harus yang kalian dengar jangan yang biasa-biasa gitu. Jadi kalau chokai itu coba nonton YouTube yang misalnya tentang dokumentari, misalnya gitu. Atau misalnya percakapan yang serius gitu. Jadi kalau dokai itu, kalau chokai seperti itu untuk N2, N1. Kalau lihat ya. Tapi kalau lulus N1 itu dokai, dia akan berkali-kali. Dan tahun ini saya juga mau coba lagi nih Sensei. Nanenburi kasira. Nanenburi mau ikut ujian lagi. Kenapa apa? Karena saya memang penasaran aja gitu ya. Nah ini yang saya cobakan ke diri saya sendiri. Jadi mengenang kembali dulu lulus gimana sih gitu. Nah ini saya praktekkan kembali. Untuk detail obrolan sih memang nggak bisa di sini semuanya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau ikut trial kelasnya, hayu boleh. Nanti saya infokan lewat Diki Sensei. Tapi saya nggak tahu nih apakah apa yang saya omong ini Mas keterima dengan baik nggak sih? Atau mendingan teman-teman nanya deh. Jadi kalau nanya saya mungkin bisa advice ya. Oke, Sensei boleh ditutup share screen-nya, saya tutup ya. Oke, wait. Oke. Hai. Oke guys, ada mau pertanyaan silakan. Coba. Pendaftaran melalui apa Sensei? Sebentar. Pendaftaran apa nih? Oke, tips lulus N2 tadi udah ya teman-teman. N2 itu kuatin di dokai. Karena kalau kamu belajar dokai, otomatis kamu belajar moji goi, kanji, bumpo. Itu ya. Terus untuk Kogasang, ada pertanyaan Kogasang? Hai, Aru ya. Ini anak B loh, nggak mau kan anak B. Nangis. Hai Dodo. Sensei, caranya Sensei nih, belajar bahasa Jepang itu yang cepatnya pakai cara Sensei itu kayak gimana? Menurut Sensei yang paling efektif gitu. Hai, dakara manesuru, membeo. Ini maksudnya belajar bahasa Jepang tuh ngomongnya atau belajar itunya? Dari semuanya sih, semuanya kayak membaca, terus menghafal kanji-kanji atau pola kalimat lainnya gitu. Yang paling cepat karadade oboeru. Mau nggak mau harus dengan tubuh kamu makanya kayak saya salah satunya kalau saya mau simultaneous nih ya misalnya. Saya minggu pekan depan mau simultaneous nih. Saya mau penerjemahan. Biasanya saya akan mengikuti omongan. Misalnya saya buka YouTube atau saya nonton drama. Misalnya orang tuh bercakap-cakap, saya akan langsung nerjemahin di saat itu. Jadi temponya saya perkuat. Tapi buat saya yang mungkin sudah memahami. Tapi buat teman-teman yang misalnya masih belajar, coba membeo, mengikuti. Kalau chokai dengerin. Biasanya kalau chokai itu kan buku, kalau misalnya beli buku itu suka ada ini ya,
lembar nanti lembar jawaban. Kalau misalnya ada yang punya itu bagus. Jadi ketika dia ngomong kalian baca gitu ya kalau kata saya ya. Terus kemudian kalau untuk benar-benar beginners, kalau menurut saya setiap kali kalau yang saya lakukan dengan murid-murid saya, biasanya setiap kali ketemu sama dia, saya selalu pastikan dia pondasinya kuat. Jadi misalnya kalau belajar hiragana aja misalnya, jadi bertahap misalnya dari A, I, U, E, O itu biasanya saya mixkan banyak kosakata. Saya mixkan kosakata. Kemudian nanti setiap ketemu dia saya liatin dia baca. Awalnya terbata-bata, lama-lama udah kayak karena karada de oboeru. Jadi kalau misalnya Yoga Sang bertanya apa cara yang paling cepat, ya ngikutin membeo. Kalau untuk kosakata atau untuk oral atau percakapan itu mengikuti. Jadi kayak orang bego aja gitu, kayak ngebeo aja, dia ngomong apa kita ngikutin. Percaya nggak, cara seperti ini dulu mungkin dianggap gila ya. Di kelas saya dulu di Honggo Gaku marah-marah tuh murid-muridnya. Apa-apaan sih sensei? Ternyata buat saya sendiri jadi manfaat besar Yoga Sang. Terus kalau misalnya ada kejadian yang menurut saya ini membalik kemampuan saya, membuka kemampuan saya menulis. Ya jadi gini, kalau saya dulu part time-nya itu di Aruba itunya saya dulu toko roti. Nah di toko roti itu selalu ada resep. Jadi cara ngebuat roti. Saya itu yang namanya tiap hari harus baca itu resep, susah banget. Sama saya di copy, sampai rumah tiap malam saya terjemahin, saya cari kanjinya. Itu setiap malam loh Yoga Sang. Sampai-sampai ketika di kelas guru saya bilang gini, minasang wakarimashita ka? Gitu kan. Tahu nggak saya bilang apa? Kashiko marimashita. Guru saya sampai ketawa. Tahu dari mana itu? Katanya. Ternyata bedanya wakarimashita dan kashiko marimashita justru saya lebih tahunya dari lapangan. Kashiko marimashita itu untuk ego ya biasanya, untuk bisnis. Tapi kalau wakarimashita Kashiko marimashita nggak bisa dipakai untuk keseharian gitu ya. Jadi hal seperti itu kalau memang yoga mau cepat ya kamu pun harus rajin. Karena tadi oboeru. Misalnya lihat kadang-kadang kita kalau membaca soal itu kayak selintas aja gitu. Nggak paham sebenarnya apa yang sih diomongin. Nah caranya gimana? 3 bulan ini ya Yoga Sang. Coba kamu salin. Kenapa kamu salin? Karena dengan menyalin kamu otomatis akan berlatih yang namanya mengingat bentuk ya. Kemudian ketika kamu membaca, keluarkan suara kamu Yoga Sang. Ya, keluarkan suara kamu. Otomatis telinga kamu akan oboeru. Itu kemudian nanti kalau misalnya sensei bilang nonton YouTube, nonton, jangan nggak mau. Tapi memang carinya yang balance ya Yoga Sang. Jangan hanya animasi ya. Animasi juga. Hari ini saya nonton One Punch Man, asik juga ya ternyata. Anak saya udah ingat berapa kosakata dengan One Punch Man. Karena kadang-kadang kita pertama kali, saya tanya deh, apa sih kakek? Apa yang menjadi penyebab kamu itu bisa suka bahasa Jepang? Pasti rata-rata, apa coba jawabannya? Anime. Karena saya pertama kali kosakata yang saya ingat apa? Taskete. Google Five dulu gaban. Kalau zaman saya sekarang udah nggak ada kayaknya. Sailor Moon gitu, angkatan-angkatan saya. Jadi sekarang teman-teman manfaatin. Jadi Yoga Sang kalau mau berkualitas Nihongo, ingat JLPT itu Nihongo Noryoku. Bukan Nihongo Magic ya, Noryoku. Jadi kemampuan kamu dalam berbahasa Jepang bisa kalau Yoga Sang ikutin cara saya. Lihat nanti perubahannya. Karena kalau kita menjelang JLPT itu, kondisikan diri kita memang akan setiap hari mendengar, membaca, melihat bahasa Jepang. Itu akan ngebantu kalau untuk di Indonesia. Kalau dulu kan saya kerja ya, gitu. Muhammad Sang, dozo. Udah terjatuh Yoga Sang? Muhammad Sang? Saya. Hai, dozo. Hai, konbanwa. Hai, konbanwa. Izin sensei. Ini kan saya tuh masih bingung cara pembacaan ongyomi sama kungyominya ini. Kadang ketika ada suatu kalimat kan, ini tuh dibacanya ongyomi atau kungyomi. Saya kan ex-ken susei. Kadang saya dapat surat, kadang tiba-tiba nggak ngerti gitu kan. Oh, maksudnya gimana? Oh, harus baca. Ya, kadang masih bingung cara membedain ongyomi sama kungyomi. Iya. Pas ketika keluar kanji ini gimana gitu. Sebenarnya kita itu daripada kita mengingat ong sama kung, lebih baik kita belajar misalnya kayak di aplikasi kanji itu kan banyak ya sekarang yang bisa diinstal. Jadi biasanya kalau kanji itu ingat bentuk apa namanya? Bentuk gambar ya. Jadi mungkin kita yang penting itu kalau zaman saya belajar kanji itu langkah pertamanya apa? Misalnya dia pakai
ukamuri misalnya dari mana, dari bentuk u atau bentuk kusakamuri misalnya gitu. Kalau saya sekarang misalnya nggak tahu kanji nih ya, Muhammad Rizal Sang. Saya juga banyak kok kanji-kanji yang rumit karena saya penerjemah ya. Itu biasanya kalau saya nggak tahu tuh saya cari dalam bentuk aplikasi dulu nih. Saya cari nih bentuknya seperti ini, nanti akan keluar sendiri kung sama ongnya ada. Jadi install aja nanti install sebaiknya kanji itu install deh, cara mencari kanji. Apa ya kalau saya lupa ya. Itu bagus banget. Jadi kita tuh sebenarnya kita nggak diwajibkan untuk tahu ong sama kung, tapi kita harus tahu kapan dia dibaca iku, kapan dia dibaca misalnya ryoko. Okonaimas. Nah itu kadang kita kadang kejebakan di situ gitu kan. Oke, begini. Waktu saya kerja, leader saya kan Hapyo, kok beda kan saya? Iya betul. Nah berarti kalau kayak gitu sih saran saya Rizal Sang, bagusnya Rizal Sang kalau misalnya memang basic kanjinya belum kuat, coba beli kanji master gitu yang bertahap, itu pelajari setiap hari. Nanti kan kalau satu kanji itu biasanya bisa banyak ya, bacanya ada yang satu, ada yang dua, kapan dia kung, kapan dia ong. Jadi kalau kata saya cukup sering-sering lihat saya tuh punyanya tuh buku latihan kanji itu kanji master ya. Nah itu bertahap banget. Nanti di situ ada cara baca ong, ada cara baca kung, tapi satu huruf juga bisa dibaca lebih dari satu, itu juga bisa dipelajari dengan kita banyak pakai ya. Gitu. Di aplikasi Takoboto ini ya? Kenapa? Pakai aplikasi Takoboto ini ya? Takoboto itu sebenarnya adalah aplikasi online. Dia untuk kamus dictionary. Biasanya kalau dia bentuknya PDF, kamu tinggal copy, kamu pindahin ke dia, nanti dia akan kasih tahu. Tapi semua dalam bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesia sih. Oh iya sih. Sebenarnya bahasa Inggris juga nggak apa-apa sih. Kalau yang saya pakai ini namanya. Ya kan terkadang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia malah bahasanya baku agak sulit dipahami gitu. Oh, dan sebenarnya memang kalau kanji itu kalau kata saya mah harus banyak baca ya. Iya, di situ sih sebenarnya. Bisa tahu kapan dia dipakai on. Kalau misalnya nyanyi itu iku itu biasanya yukimas loh. Oh, yukimas, nah itu. Tapi sebenarnya sama aja. Okonaimas memang berbeda ya dilaksanakan. Tapi kalau udah berkembang kanjinya misalnya jiko misalnya gitu kan ada lagi nanti tuh jishi bedanya apa? Iya. Saya pakainya apa ya ini? Ini asik banget nih. Saya bisa gampang nyari kanji yang susah-susah. Mudah-mudahan jadi jawaban ya. Tadi Enda-san, dozo. Sebelumnya ada yang pengen saya tanyakan. Saya tuh untuk N2 pakai beberapa buku. Jadi udah tadi untuk beberapa tips dari Sensei yang kayak kita menetapkan target dan segala macam sudah dilakukan. Cuman kayak misalnya saya harus menyelesaikan buku ini dalam waktu seminggu, buku ini dalam waktu 8 hari misalnya, udah ngelakuin itu. Cuman kok rasanya lama-lama tidak menyenangkan gitu. Ada nggak sih caranya? Iya, caranya supaya bisa belajar dalam waktu yang lama tapi tetap senang gitu dalam masa belajarnya. そうだね。まずさ、なんかイメージ作りも大事と思う. Jadi kita juga penting untuk berimajinasi. Kalau belajar terus-terusan teks itu kan bosen ya. Tapi yang paling penting itu ketika kita membaca teks itu langsung tahu artinya. Itu caranya gimana? Ya tadi itu variasikan saja. Siapa tadi Indah ya? Endah. Endah Ibu. Oh, Endah pada waktunya. Endah kalau kata saya kamu variasikan. Jadi sekarang gini, sebenarnya saya nggak bisa. Kayak misalnya gini, kemarin teman saya ngirimin YouTube itu yang isinya tuh Akane Shijin sama Rio XX, itulah pokoknya Janis Entertainment gitu. Nah, saya juga pernah menemukan ulasan tentang dari Datakena, penyanyi yang terkenal, Gen, yang nyanyi, Gen, Hoshino Gen. Nah, ketika saya nyari-nyari, nggak sengaja ya, ternyata ada subtitle. Subtitlenya dalam bentuk bahasa Jepang. Coba Endah nanti cari-cari sendiri. Jadi bisa jadi teman-teman itu bukan hanya membaca, berimajinasi. Misalnya kalau saya baca gini nih, Endah misalnya nggak lihat buku, nggak apa. Misalnya saya baca, onegai shimasu, otomodachi o mo oshiete kudasai. Itu tuh kalau misalnya kita udah sanggup membayangkan kanjinya, udah langsung tek
tahu artinya itu berarti udah berhasil Enda. Jadi kenapa bisa begitu? Ayo, imeji zukuri juga bikin. Jadi caranya gimana? Mendengar lagu, menonton YouTube atau berita-berita Jepang. Kalau berita tuh jangan dihindari loh N2 N1 ya kalau kata saya. Saya suka nonton Jaso punya YouTube itu bagus-bagus. Jadi dia cerita tentang perkembangan investasi Jepang di negara-negara Asia. Karena dia suka pakai subtitle. Subtitlenya bukan terjemahan tapi bahasa Jepangnya keluar. Jadi kanji-kanjinya itu keluar. Karena memang kalau saya pribadi ya, Enda setiap hari saya tuh nggak lepas dari bahasa Jepang, gitu. Jadi saya itu kalau istilahnya tutup mata itu yang diomongin saya udah tahu semua. Makanya saya bisa jadi seorang simultaneous. Karena kok simultaneous coba bayangkan, itu si narasumbernya ngomong kita harus udah punya, gitu ya. Kita harus udah keluar dari otak tuh, semua kanji-kanji itu harus keluar. Kalau nggak kita nggak bisa bicara. Nah kalau kata saya, Enda coba variasikan dengan cara itu ya. Boleh dong sesekali, nggak usah terlalu kata kurusi sinai deh. Jangan terlalu apa namanya? Komunitas Enda-san juga penting. Ya, oh Enda-san belum pernah ikut komunitas manapun. Ini ada Japin Sensei nih, dia rajin komunitas banget nih. Apa? Japin Sang nih mau nanya nih dari tadi. Iya nih, Japin Sang nih apa kabar? Bentar ya, Enda-san udah pernah ikut ini? Udah pernah ikut grup? Komunitas belum, Sensei. Khusus Oh, untuk belajar gitu. Iya, itu tuh tanya sama Papa Sensei. Telegramnya penuh dengan ilmu. Coba ya, ikut ya. Nanti juga saya juga ada di sana. Teman-teman banyak tuh yang jago-jago bisa ngejawab langsung ya. Terus ada Sensei. Baik. Nah, aku mau nanya, itu kalau untuk ngambil ujian JLPT N4 minimal kanjinya dikuasai berapa banyak, Sensei? Berada Takena. Kanji N4 itu N4 itu kurang lebih si Kensan jawab 120, cuman kalau menurut saya yang paling aman itu 250. Ya, sekitar 250 sampai 350 udah cukup banget. Itu kurang lebih basic kanji book kalau mau tahu. Ya. Nanti saya kasih, kalau kamu ada di grup saya kasih grup linknya. Kamu silakan pelajarin, cuma chapter 1 sampai chapter 10 udah cukup banget. Oke. Nah, Japin Sensei, dozo. Domo arigatou gozaimasu. Sensei, gobasa shite gozaimasu. Japin Sang. 恥ずかしいな、私のここにいて。いや、さっきちょっと苦手があって、その兄弟大学院から卒業したんじゃないですか。はい。それ入るのにどんなテストしたかちょっと教えてほしいんですね。私の場合はですね、ini sekalian tutorial ya. まあ具体的にでいいんで。はい。私の場合はまず日本語学校に入って、で2年間勉強してから、編入っていうのが1年生からだけじゃなくて、1年生からじゃなくて、急に飛び込んで3年生から、それ合格したんですよね。で、テストは私の場合は私2つの大学に入っていて、国立大学と私立大学、私立の場合はですね、試験があるんですよね。大学の試験っていうのがあります。それは日本語なんです。留学生の場合は日本語テストがあります。で、例えばそれは学部に入るための試験は日本語で。大学院に進んでいく場合はですね、研究内容とインタビューが面接が大事です。自分が、その大学院規定で何をしているかっていう発表しないといけないですね。はい。だから大学とか博士課程行く場合はですね、研究内容が大事ですよ。研究が大事。じゃあもうこのレベルですね、さすがです。Pertanyaannya adalah dia nanya kalau si Sensei kan lulus dari ini bagaimana masuk ke universitasnya. Novi Sensei ternyata 2 tahun belajar di Nihongo Gakko, kemudian dia dapat 2 universitas lalu mendaftar dan ada untuk orang asing ada tes bahasa Jepangnya. Jadi beliau lulus katanya. Ya, kemudian kalau untuk mau masuk S1 itu rata-rata tergantung universitasnya. Saya kebetulan ada murid nih, Japan Sensei. Murid saya itu N2, tapi dia masih kokose, masih SMA.
Saya tanya, kenapa kamu mengambil N2? Emang N3 kamu udah lulus? Enggak, aku belum N3, tapi saya pengen langsung N2 karena itu akan membantu masuk ujian universitas negeri S1. Kalau lulus N2 kata dia. Nah, kalau saya waktu itu ujian bahasa, memang bahasa itu sangat penting karena saya kuliahnya di universitas yang pakai bahasa Jepang ya teman-teman. Kalau untuk S1 rata-rata ujiannya bahasa. Kalau enggak JLPT, kalau yang tadi ada ya, itu mah Membusho. Biasanya EJU ya, universitas apa kayak EJU tuh ada. Itu juga EJU tuh kayak apa IPA, matematika, tapi semua pakai bahasa Jepang. Mendingan JLPT deh kalau kata saya. Aduh, enggak deh kalau EJU saya juga angkat tangan. Kemudian kalau untuk S2 atau S3 biasanya kata kuncinya di penelitian. Kebetulan saya sedang membimbing satu mahasiswa Unpad yang akan kuliah S2 di Jepang, di Kyoto. Jadi saya ngebantu dari sisi konsultasi masuk universitasnya. Dan sekarang belajar bahasa Jepang di Kisein juga. Jadi kita yang mengarah gitu. Kalau N2 seperti itu, sedangkan N2 sih, S2. S3 itu biasanya di penelitian ya teman-teman. Kalau kamu bisa meyakinkan profesor kamu, calon profesor kamu akan penelitian kamu, lulus. Gampang kok N2 mah. Tapi memang kemampuan bahasa Jepang itu sangat Hai, Okota ini narimashita ka? Oke, Awi-san. Ini udah terakhir ya. Kita tutup dengan Awi dan Gunawan-san. Awi-san, dozo. Awi-san. Ini mau nanya. Iya. Hai. Mau nanya tentang gimana cara belajar tentang Dokai N3. Dokai N3. So desu ne. Dokai N3 itu kalau kata saya, kata kuncinya itu pertama. Iya, maksudnya. Hai. Jadi gini ya teman-teman ya, saran saya pertama, kalau memang mau JLPT, berarti kenali contoh-contoh soal JLPT. Kan kalau di telegramnya di Kisensei tuh banyak banget tuh yang bisa di-download ya. Pertama. Terus kalau misalnya di telegramnya di Kisensei itu yang JLPT Road, itu tuh mau nanya apa aja bakal diserbu jawabannya. Jadi kayak punya guru banyak gitu ya kalau di situ yang saya perhatikan. Pertama, saya pikir sih Alwisang sebaiknya punya pendamping ya. Kalau misalnya memang Alwisang belajar sendiri. Apalagi udah JLPTN ke N4 ke atas itu biasanya bagusnya ada pendampingan atau masuk grup-grup atau memang belajar khusus gitu ya. Kemudian kenali kalau misalnya untuk Dokai memang harus dibaca, Alwisang dibaca. Kalau saya selalu mengajarkan murid-murid saya untuk menjadi penerjemah yang baik. Jadi kenapa? Karena kalau saya belajar sama saya, itu selalu saya siapin soal silahkan baca, saya bilang kayak gitu. Karena ini penting kalau menurut saya untuk orang Indonesia. Karena gini, dengan membaca kita menguatkan kemampuan kita dalam segala sisi. Mojigori, kanji bumpo, dokai. Itu namanya dokai di situ muaranya ya. Nah, kemudian coba terjemahkan. Kalau misalnya ada ekspresi yang tidak dipahami, ini makanya perlu pendamping kalau kata saya. Apakah bentuk bengkyokai misalnya Alwisang? Kalau di sini ada teman-teman Alwisang nggak misalnya? Kalau teman-teman saya sebagian yang mau ikut N1 banyak yang bikin bengkyokai sendiri. Jadi ngulik-ngulik sendiri gitu. Kalau saya memang menawarkan diri untuk mengajar. Karena buat saya itu lebih terarah dan saya juga ambilkan sampling-sampling yang memang bagus untuk kelulusan ya gitu. Jadi dan saya juga mengatur kurikulumnya supaya lulus gitu kalau saya ya. Nah, kemudian dokai itu ya memang harus dibaca ya kalau bisa. Kemudian terjemahkan kanjinya dicari, kita jangan kabur gitu kalau ngeliat soal gitu. Karena ini pengalaman murid-murid saya di N2, pertama mereka bilang, kirain susah ya sensei. Itu pertemuan pertama muka mereka masih kerut-kerut tuh. Tapi pertemuan kedua, ketiga udah biasa aja gitu ya. Jadi kalau untuk yang level-level tinggi kata saya, majime ni taksang dokusho tadi baca gitu ya. Ya sesekali dengerin ini nih apa sih berita-berita di YouTube itu juga penting karena image zukuri juga penting ya kalau untuk orang yang berbahasa gitu ya. Kemudian coba ikut komunitas itu penting. Komunitas banyak ya. Tapi yang saya perhatikan memang komunitas sih kalau bisa yang betul-betul benefit buat kita ya, Alwisang. Jadi kalau yang saya ini kan ikutnya ada 2 ya.
yang paling saya sekarang ikuti itu memang JLPT Road-nya punya si Diki Sensei sama Kijang ya. Kenapa? Karena saya ngelihat di situ dua-duanya ada unsur edukasi. Jadi kalau yang mau nanya, mau kirim soal, semua ada di situ, gitu ya. Mungkin gitu, mudah-mudahan jawab. Selebihnya, kalau saya sih ngelihat sih memang harus banyak-banyak baca, gitu ya. Sekarang banyak kok simbung-simbung online ya, Diki Sensei. Yang gampang aja Jakarta Simbung misalnya gitu, atau ikuti ini aja tuh. Kalau saya suka ikutin perkembangannya Facebook Kedutaan Jepang untuk Indonesia tuh, itu paling suka karena dia banyak kata-kata baru. Misalnya dubes ini ketemu sama Menteri Anu, itu tuh bagus banget itu. Saya suka banget bagian yang bahasa Jepangnya gitu ya. Ya maksudnya sumber belajar mah banyak, tapi memang nggak usah serabutan gitu, pilih aja salah satu atau dua yang memang cocok buat teman-teman sih menurut saya ya. Yang kira-kira ini bakal banyak ngobrolnya apa banyak belajarnya nih gitu, apalagi menjelang PT. Oke, tenang aja. Dan terakhir Kota ini naruh kado kawakarimasen enggak? Hai. Tuh ada yang N3 tuh, siapa tuh tadi? Nathan Sensei main 2, dia serigala berbulu domba itu. Si Awi. Nathan. N3 komplak. Ayo, yang serigala berbulu domba harus membuka itunya bulunya. Oke. Dozo. Izin Sensei, saya cuma pertanyaan simpel kayaknya sih. Mungkin untuk teman-teman juga yang baru belajar dan saya juga masih baru belajar juga kan. Nah, itu beratnya itu di kosakata Sensei. Jadi saya tuh ngafal kosakata itu per bab gitu kan. Awalnya kan saya belajar itu kan acak gitu, apa bumbu yang mau pelajari siapa. Gunawan sekarang mau ambil N5 atau N4? Kayaknya karena ini pertama kali gitu kan, kayaknya mau ngikut aja alur gitu dulu. N5 dulu, baru tahun depan N4, baru N3 gitu. Belum berani lompat gitu. Jadi kan Sensei bingungnya itu kan, karena saya tuh banyak belajar bumbu udah banyak, cuman karena mentok di kosakata, jadi kayak nggak kepake gitu bumbunya. Walaupun udah belajar bumbu, tapi pas kosakata nggak pakai. Nah makanya saya coba sekarang tuh kayak ngebut kosakata lah gitu ceritanya kan, ngebut kosakata, dan ternyata tuh pusing gitu. Karena modeling tuh cuman kayak nutup buku, oh ini pulpen, borupen, pensil, enpitsu, ini gitu doang gitu. Nah makanya kayak udah bentar paling setengah jam capek, udah gitu. Jadi kira-kira ada nggak cara yang asik, yang nggak mumet tapi efektif gitu sih untuk ngapal kosakata khususnya? Teman-teman ini semua pengennya yang asik ya. Kalau yang asik itu standar. Kalau saya sih makanya saya udah berkali-kali tadi bilang coba variasiin Gunawan Sang. Misalnya kalau kamu senengnya musik, cari yang ada kosakata subtitle tapi bahasa Jepang gitu loh. Jangan cuma lagunya aja. Kalau enggak, memang sih kalau awal-awal itu memang harus gimana ya. Kalau dulu kayak di Jepang saya enak tau nggak, Gunawan Sang begitu nyampe Jepang tuh semua harus saya hafalkan. Tetapi memang harus dijalani. Kalau nggak gini ya. Kalau saya dulu punya pengalaman nih, nggak tahu nih manfaat atau enggak ya buat Gunawan Sang dan teman-teman. Dulu saya kan di toko roti. Setiap hari kalau saya datang, saya harus baca 8 lembar aturan perusahaan. Ditempel di dinding, di dekat tempat ganti baju chef ya. Tahu nggak? Itu manajer saya selalu nungguin. Semua karyawan kalau masuk dia nungguin. Saya dong bingung bacanya, aduh ini gimana bacanya gitu ya. Nah, tapi itu harus kalau saya nggak berhasil baca itu, saya nggak boleh ganti pakaian. Berarti saya terlambat. Gaji saya bisa dipotong, bla bla bla. Kemudian memang akhirnya saya copy 8 aturan itu, saya baca, saya ulik. Tapi memang bentuknya kayak kalimat gitu loh, Gunawan Sang. Hajimemashite. Bukan hajimemashite. Irashaimase. Name sama de irashaimase ka? Kohi wa ikaga desu ka? Misalnya gitu, kayak gitu tuh justru saya tahu di lapangan. Jadi kalau misalnya Gunawan Sang tadi bilang saya itu banyak belajar, tapi saya mentok di kosakata. Ini saya nggak ngerti terus terang. Karena kalau banyak belajar, harusnya kosakata itu masuk dong, gitu kan? Benar nggak? Harusnya masuk dong. Kalau nggak disambung dengan kalimat gimana? Misalnya akai doa, misalnya gitu ya. Akai doa. Oki teburu, misalnya gitu. Atau misalnya shiroi fuku. Jadi jangan fuku aja gitu. Shiroi fuku. Nanga sode fuku misalnya gitu. Atau misalnya kuroi boshi misalnya. Atau misalnya akai misalnya akai denki misalnya gitu. Atau
akai kutsu misalnya. Jadi kayak semacam berbentuk kalimat. Siapa tahu kalau dengan berbentuk kalimat Gunawansang jadi lebih ada ritme. Tapi kamu baca ya, tapi kamu baca, jangan cuma diem ngeliatin gitu. Ngeliatin. Jadi bukan membaca dalam hati, tapi coba dikeluarkan dengan suara gitu. Misalnya, apalagi ya, misalnya, mijikai ashi, misalnya gitu kan. Kakiku pendek, mijikai ashi, misalnya gitu. Saya tambahin Sensei. Cara paling gampang itu main shiritori. Kalau kamu punya teman di komunitas. Kalau mau nambah kata, kalau kamu demen musik, kamu cari YouTube namanya Koba Solo. Koba Solo itu lebih keren daripada Sony atau First Take. Dan dia ngomong dan ada subtitle, langsung bahasa Indonesia. Itu kedua. Kalau kamu demen nonton, saya juga udah bahas waktu itu ada website di YouTube yang bener-bener animenya keluar sama-sama Jepang. Dan juga translate-nya Indonesia, mau bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand semua ada. Jadi banyak banget cara-cara yang asik. Cuma namanya belajar tidak ada yang enak. Kayak kita sakit, kita minum obat, kalau nyari enaknya doang, muri omoimasu ya. Jadi memang harus ada sakit-sakit dulu, berenang-renang kemudian katanya. Apa salah ya? Tapi kurang lebih mirip begitu ya. Benar Sensei. Nah, karena kalau kamu nggak sakit, kamu tenggelam. Kalau kamu mau belajar berenang. Kata-kata itu nanti kalau itu tidak akan sulit, akan lebih banyak lagi ke depannya. Kamu belajar. Kalau kamu nggak percaya, kamu cari nama WhatsApp group namanya Nihongo Rakusho, itu ada di Japin Sensei. Kamu masuk, saya jamin kamu akan tambah pusing tambah bener. Ini mau promosi apa mau menjatuhkan sih sebenarnya? Enggak promosi saya. Enggak itu. Bapak Sensei mau bodor, dia mah bukan mempromosikan, menjatuhkan. Nah, tapi enak dan karena itu belajar tiap hari. Kebetulan anak saya sekarang lagi mungkin mau nambah gigi. Tiap hari saya yang kurang tidur ini. Tapi banyak banget orang-orang baik seperti Novi Sensei, Japin Sensei, Nathan Sensei yang mau banget ngajarin kita belajar kalau kita mau benar. Sekarang saya banyak banget di komunitas, gue mau belajar ini, belum belajar itu. Begitu masuk, cuman terima kasih atas ilmunya keluar. Gue bingung gitu, apa yang terjadi? Ya udahlah gitu. Tapi kalau kamu mau belajar, saya jamin banget banyak banget orang yang masih baik yang bantu. Dan saya berterima kasih pada Novi Sensei dan kawan-kawan yang udah hadir saat ini. Dan kamu pun udah datang ke sini, udah luar biasa mau maju. Oke guys, untuk yang terakhir saya mau review bahwa hari ini sebenarnya adalah Karada Oboeru. Intinya adalah drill, dan drill. Kita punya waktu kurang lebih sampai Juli nih. Kalau kita yang kebetulan bisa dapat, silakan latihan. Saya juga buka N4 tiap hari Kamis, rencana mungkin nanti 3 kali seminggu. Karena bini saya ngomong, lu bego ya, udah ngomong-ngomong gitu kok nggak ngambil 3, udah udah expired kan, digituin gua sama dia. Mikir iya juga ya gitu. Terus ya udahlah, tadi saya nelfon, saya WA Nathan Sensei, dia bilang udah ambil N4 dulu aja. Oh oke, gue bilang. Nah jadi intinya sama-sama belajar, berkomunitas. Jadi kita 1, belajar yang baik, 2, berkomunitas yang baik, 3, berlakuan baik. Kalau kamu butuh bantuan, kamu cari Novianti Sensei di Facebooknya, sesuai nama beliau, Elnovianti9. Atau kamu cari Kifam, Kijang Family, ya Sensei ya. Nah, itu saya ya kalau Kijang saya juga ada di situ, tapi kalau saya Facebook juga. Gitu ya. Nomor telepon juga saya udah kasih, insya Allah saya bantu kalau ada apa-apa. Kalau misalnya kayak tadi kan menarik ya, masalah kosakata. Itu seru tuh Sensei. Tapi Sensei juga lakukan nggak sih di JLPT? Apa tuh? Oh, saya lagi break sebenarnya karena saya belakangan sebenarnya agak kesel, banyak banget grup yang nyorong ilmu cuman di forward gitu, lama-lama saya juga merasa sedih. Ya, jadi memang rada ini ya, kalau terlalu banyak rumit kita ya, memang sih. Tapi banyak banget kok. Ya. Kalau misalnya, maaf saya silakan. Ya, jadi jangan lupa catat nama beliau itu Elnovianti9. Cari di Facebook, kalau nggak add friend, message dulu, bye-bye. Banyak banget ilmunya, beneran nggak bohong. Makanya saya mengundang beliau ini luar biasa. Tapi hanya waktu yang memutuskan, karena beliau juga nanti akan mengajarkan menggunakan CAT atau kucing ya. Maksudnya bukan kucing, satu ilmu. Karena itu satu alat untuk translation, dan itu beliau sekali tadi kan juga lihat ya HP-on beliau, kalau satu proyeknya beliau berapa. Kalau kamu mencapai itu, kamu harus pahit-pahit dulu. Kamu harus belajar dari dasar, kamu belajar menengah, usahakan bekerja dan belajar di Jepang, nanti kamu balik lagi, kamu akan sukses. Kita doakan yang semoga di sini semua sukses, oke? Amin. Oke, silakan buka kameranya sebentar. Saya mau minta mohon kita udah ada bye-bye. Oke, nanti beberapa hari kemudian saya akan posting karena ini lagi topik yang sangat hot dan penting untuk kita semua. Untuk yang Sensei, ini kan saya itu ya,
ini adik-adik semua atau mas-mas semua, mbak-mbak semua nih masuk grup Telegram gak sih? Enggak. Saya baru pertama sih. Soalnya saya baru tahu info dari Facebooknya itu ada. Oh, alhamdulillah lah. Soalnya kan saya udah 2 tahun nggak belajar bahasa Jepang gitu kan. Iya, maksudnya biar misalnya kalau di kita ada sharing. Sekarang langsung ya. Sekarang langsung jadi. Atau misalnya mangga lah. Kalau saya sih memang nggak bikin komunitas ya. Cuma memang saya punya kisein aja untuk ngobrol. Terus saya sebelumnya saya makasih dulu ya buat Diki Sensei, terutama saya Kore hontou ni ii ka do ka wakarimasen ga, nanka hitotsu demo minasan ni totte ii koto ga attara zehi manne shite, zehi minasan no kaku kyu ni gokaku dekiru ni natte arimasu. Kalau saya pribadi sih senang ya kalau ditanya-tanya soal apa saja. Cuma memang kadang-kadang feedbacknya yang diajar mau belajar nggak gitu kan, itu yang juga sangat penting ya. Mudah-mudahan nanti semua melampaui saya tunggu ya kejar-kejaran sama saya. Terus yang belum dijawab ini saya ngerekam, jadi mungkin nanti bisa saya baca ulang kalau ada pertanyaan yang belum bisa di. Kalau misalnya ada yang meninggalkan email atau apa silahkan ya. Oke. Jadi terima kasih banget telah datang. Gyaku hontoni gyaku desu. あなたが教えてくれて本当にありがとうございます。いろいろことが。Jadi sama sekarang jangan lupa bergrup, kalau belum gabung gua ada Telegram Papa Sensei, silakan join, ada YouTube-nya juga. Dan kalau kamu mau itu kita akan saya kalau kamu tahu di grup-grup saya sering dikeluarin karena saya sering sharing-sharing YouTube maupun info-info. Jadi cari saya dan saya akan berusaha, kalau kalian bertanya saya kalau bisa saya jawab. Jadi mulai sekarang pun jangan nyerah belajar bahasa Jepang. Karena saya percaya kalau kita makin belajar, tidak ada yang percuma dan kita akan menjadi semakin pintar. Minimal nggak pikun. Oke? Baik. Tonton ya, arigato. Jangan lupa, jane mata. Dadah. Gacha gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.